menunjukkan kurang 2 menit untuk mencukupi 30 menit. Dan tadi kita juga sudah sepakati bahwa konseling ini hanya akan berlangsung selama 30 menit. Dan Ibu akan mengakhiri proses konseling ini. Tapi sebelum itu, Ibu ingin memberikan tugas kepada Napitria. Tugasnya yaitu Napitria mencatat bagaimana perkembangan langkah-langkah yang Napitria ini sudah terapkan di rumah dan bagaimana komunikasi Napitria dengan teman-temannya serta orang tuanya. Baik, Bu. Jadi kira-kira apa yang Napitria ini bisa simpulkan pada proses konseling kita pada hari ini? Yang bisa saya simpulkan yaitu yang pertama, Bu, saya harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan teman-teman saya. Dan kemudian saya harus bisa mengelola stres saya. Oke, bagus sekali. Bagaimana perasaannya setelah mengikuti proses konseling ini? Sedikit lega sih, Ibu, karena dengan adanya proses konseling ini, saya sudah tahu bahwa saya harus berkomunikasi dengan baik dengan teman saya. Dan kemudian semoga langkah-langkah yang saya terapkan ini bisa membantu saya untuk berkomunikasi lebih baik lagi. Oke, semangat ya Napitria. Semoga Napitria bisa berkomunikasi dengan baik dengan teman-temannya. Serta tugasnya jangan lupa dikumpul di sesi konseling selanjutnya. Baik, Bu. Oke, sepertinya Napitria guru mata pelajaran juga sudah ada. Waktunya untuk kembali ke kelas. Baik, Bu. Fitria pamit ya, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ibu tunggu di sesi pekan depan ya. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, tadi kita sudah sepakati kalau proses konseling ini berjalan cukup 30 menit. Karena waktunya sudah mencapai 30 menit, Ibu akan mengakhiri proses konseling ini. Tapi sebelumnya Ibu akan memberikan tugas kepada Rahma, yaitu mencatat bagaimana perkembangan dan hasil-hasil langkah-langkah yang telah dijalankan. Baik, Bu. Nah, kalau boleh tahu kira-kira apa yang Rahma bisa simpulkan dari proses konseling hari ini? Yang Rahma harus lakukan yang pertama yaitu mengerjakan tugas dari ibu, lalu meminimalisir rasa takut berlebihan kepada orang tua saya dan lebih mencoba untuk berkomunikasi lebih berani dengan orang lain serta merespon secara akurat. Ya. Kalau Ibu boleh tahu bagaimana perasaannya Rahma setelah mengikuti proses konseling hari ini? Cukup merasa lega sih, Bu, karena proses konseling ini saya jadi tahu harus melaksanakan langkah-langkah apa dan semoga rencana yang sudah dibuat bisa menyelesaikan permasalahan ini. Oke, semangat ya. Semoga masalah Nak Rahma ini bisa segera terselesaikan supaya hubungan Nak Rahma dengan orang tuanya juga membaik. Dan jangan lupa untuk mengumpulkan tugas yang Ibu berikan tadi ya. Oke, karena proses konseling hari ini sudah selesai, Rahma boleh kembali ke kelasnya. Iya, makasih, Bu. Iya, Ibu tunggu di pekan depan ya. Karena waktu sudah mencukupi 30 menit dan tadi kita sudah sepakati bahwa proses konseling ini hanya berlangsung 30 menit. Jadi Ibu akan mengakhiri proses konseling ini. Tetapi sebelum itu Ibu akan kasih tugas Naafia. Jadi tugasnya itu ketika Naafia mengikuti langkah-langkah yang tadi di rumah, silahkan Afia catat bagaimana perkembangan hubungan Naafia dengan orang tuanya. Baik, Bu. Kira-kira apa yang Naafia bisa simpulkan dari pertemuan kita hari ini? Jadi yang bisa saya simpulkan, pertama saya harus mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Kemudian saya harus berusaha untuk berkomunikasi secara efektif dengan kedua orang tua saya dan juga menghilangkan rasa takut kepada mereka. Dan juga saya harus berusaha untuk merespon secara akurat ketika orang tua saya berbicara ataupun orang lain yang sedang berbicara kepada saya. Jadi bagaimana perasaannya hari ini setelah melakukan proses konseling? Perasaan saya lega, Bu, karena sedikit tidaknya saya sudah tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan. Dan juga semoga dengan rencana ini hubungan saya dengan kedua orang tua saya jauh lebih baik. Oke, semangat ya. Semoga hubungan Naafia dengan kedua orang tuanya bisa terjalin harmonis lagi dan bisa terjalin lebih baik lagi. Nah, minggu depan Ibu ingat pada sesi konseling minggu depan sekali lagi Ibu ingatkan Naafia untuk kumpul tugasnya ya. Baik, Bu. Oke, sepertinya guru mapel Afia sudah ada. Jadi Afia boleh pergi ke kelas sekarang. Baik, Bu, kalau begitu Afia pamit ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Ibu tunggu di sesi konseling berikutnya ya.
Pendapat saya mengenai keterampilan terminasi dalam mengakhiri proses konseling yang telah saya lakukan, pada beberapa keterampilan telah baik, seperti menyampaikan bahwa waktu konseling telah habis dan meminta konfirmasi konseling untuk melaksanakan kegiatan lanjutan, membantu konseling membuat kesimpulan atas pokok-pokok hasil wawancara konseling, memberi penguatan positif dan motivasi kepada konseling untuk melaksanakan rencana, tetapi masih perlu peningkatan pada keterampilan mendiskusikan rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan. Nah, dalam proses konseling yang telah dipraktekkan oleh teman saya yang berperan sebagai konselor, saya sebagai observer melihat sudah terdapat keterampilan terminasi atau keterampilan mengakhiri proses konseling yang menurut saya sudah baik, dan pada beberapa keterampilan saya memberikan nilai 5 seperti yang tertera pada LK. Pada keterampilan konselor menyampaikan bahwa waktu konseling sudah habis dan meminta konfirmasi konseling melaksanakan tugas selanjutnya, di mana dalam konseling tersebut guru BK mengakhiri proses konseling karena sudah mencapai 30 menit dan memberikan tugas kepada konselinya. Kemudian pada keterampilan selanjutnya yaitu membantu konseling membuat kesimpulan, di mana di dalam proses konseling tersebut konselor membantu konseli dengan mengonfirmasi atau menanyakan apa kesimpulan yang dapat diambil oleh konselinya. Kemudian selanjutnya pada keterampilan yang ketiga yaitu menanyakan perasaan konseli atau proses dan dari hasil wawancara, yaitu pada proses konseling ini terlihat guru BK menanyakan bagaimana perasaan konseli setelah melaksanakan proses konselingnya. Dan kemudian yang keempat yaitu keterampilan memberikan penguatan positif dan juga motivasi, di mana dalam proses konseling tersebut guru BK juga memberikan semangat dan memberi harapan agar masalahnya ini cepat terselesaikan. Dan yang terakhir yaitu mendiskusikan rencana tindak lanjut. Nah, pada keterampilan ini saya memberi nilai 4 karena menurut saya keterampilan ini masih kurang dipraktekkan oleh teman saya sebagai konselor dalam proses konseling tersebut.